Dalam tim Taigu Hengsha di Miracle Mountain, dia sebenarnya adalah orang terpenting kedua setelah Jiang Feifei. Dia memang brilian saat ini. Kekuatan bertarung dan aura pembasminya sama-sama hebat dan mulia. Li Tianming merasa makin jijik setelah melihat ini. Kamu punya kemampuan, tapi kamu tidak membasmi musuh, tapi kamu harus menjadi penjahat di sini, haha. Poin pentingnya adalah Pu Lingyi benar-benar yakin bahwa dirinya lebih kuat dari Li Tianming. Tanpa Cici, aku sangat tidak diuntungkan dalam hal kekuatan, tapi karena Li Tianming berani datang sendiri, mengapa kamu tidak berani bertarung? Demi wanita jalang seperti ini, aku harus menidurinya apapun yang terjadi. Dia tiba-tiba menghunus pedang Dong Huang dan menyerbu ke arah Pu Lingyi untuk membasminya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kamu tidak tahu keterbatasanmu sendiri. Pu Lingyi mencibir dan menyerang Li Tianming. Puluhan pengikut Taiko Hengsha di sekitar berhenti menangkap bola-bola binatang kecil itu dan minggir untuk menonton. Kakak Yi seharusnya menang, kan? Mungkin, aku tidak tahu. Sebenarnya, kekuatan saudara Yi selalu bagus, tapi beberapa orang saling berpandangan, tidak tahu bagaimana menggambarkannya untuk sesaat. Saat mereka berdiskusi, Li Tianming telah bertarung dengan Dewa Perang Emas. Kapan? Pedang Dong Huangnya menebas, dan sayap api burung pipit emas istana surgawi Pu Lingyi terbentang, mengguncang pedang Dong Huang dengan kekuatannya yang dahsyat. Pada saat yang sama, asap emas melesat ke arah Li Tianming. Hanya sebatas inikah kekuatanmu, tawa Park Lingyi yang tak terkendali menggema di seluruh tempat. Memang, karena perbedaan alam yang sangat besar, kekuatan Zeus milik Li Tianming, bahkan dengan binatang pendampingnya, jauh lebih rendah daripada Zeus tingkat ketujuh ini. Dibandingkan dengan klan Dewa Ibel, meskipun batas atas klan Yuanyi tidak tinggi, kekuatan Yuanyi setidaknya stabil dalam pertarungan tunggal, dan batas bawahnya juga sangat tinggi. Dia memang sulit untuk dihadapi. Sungguh tak tahu malu. Cahaya dingin melintas di mata Li Tianming. Serangan pertama berhasil diatasi, yang memungkinkan dia melihat warna asli Park Lingyi. Yuan Yi orang ini masih condong ke arah pertahanan. Dengan cara ini, benda ini sebenarnya cukup mirip dengan Nebula Shell, kecuali terbuat dari Yuan Yi, dan Yuan Yi jelas memiliki lebih banyak perubahan daripada Nebula Shell. Bodoh amat John dengan dia, serang dia. Bai Ye tak tahan lagi, ia pun langsung melesat keluar dari otak Li Tianming. Setelah menjadi partikel neutron, daya basmi dirinya dan Bai Ling hanya kalah dari Jiji. Itu semua hanya khayalan. Begitu pedang Dong Huang Li Tianming dan Jin Kun Liuyan milik Pu Lingyi bertabrakan, Bai Ye langsung masuk ke otak Pu Lingyi. Klan Yuanyi tidak sebaik Huan Tian dan tidak memiliki pertahanan jiwa yang super kuat. Gelembung-gelembung Bai Ye yang tak terhitung jumlahnya langsung menyerbu Yuanyi emas dan menghantam kepala Pu Lingyi. Ledakan-ledakan-ledakan. Pikirannya bergejolak, semangatnya runtuh, dan ia merasakan dampak pertama. Matanya memutih dan ia merasakan sakit yang luar biasa. Aku jago menghadapi pertahanan macam kau, bodoh. Bai Ye menyerang secara acak dalam benaknya, menghentikan serangan Pu Lingyi. Ia melolong dan kepalanya meledak. Kesempatan itu datang begitu saja, dan Bai Ye dengan paksa membukanya. Jadi bagaimana jika kekuatannya kurang? Hewan peliharaan Li Tianming sangat kuat. Tatapannya dingin, dan ia menggenggam pedang Dong Huang dengan kedua tangannya. Kekuatan kedua wanita pedang agung itu terjalin pada pedang itu, dan yang bahkan lebih kuat dari kedua wanita pedang agung itu adalah energi pedang jiwa Bai Ling. Pedang ini memiliki kekuatan untuk menembus pertahanan. Ledakan, Li Tianming menyerbu ke depan dengan ganas, memegang pedang di kedua tangan dan menebas dengan ganas. Pedang penghancur bintang keberuntungan yang agung. Pedang ketiga kota bintang 1000 pedang. Di dalam pedangnya, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya pertama kali berevolusi menjadi peta bintang, lalu berubah menjadi penjara bintang abadi. Di bawah aura pedang yang agung, akhirnya berubah menjadi kota raksasa di lautan bintang, kota bintang 1000 pedang, bagaikan gunung tak berujung, menyelimuti kepala Pu Lingyi. Begitu Park Lingyi terbangun, dia mendongak kaget dan melihat kota bintang 1000 pedang di depannya. Pedang ini sangat mendominasi dan destruktif, sangat cocok dengan pedang berat Li Tianming. Inti utamanya adalah penindasan yang brutal, cara yang agung dan destruktif. Sayap api burung pipit emas istana surgawi Pu Lingyi tiba-tiba menghalanginya, sementara artefak kosmik asap akrilik emas yang mengalir di tangannya menembus celah sayap Yuan dan melepaskan tembakan ke pertahanan. Pedang Dong Huang dan tombak Dewa Alam Semesta bertabrakan di tempat. Kapan? Ujung tombak emas itu terpotong di tempat, dengan suara yang nyaring. Merobek, pedang Dong Huang bersinar terang, dan dengan kekuatan kota bintang 1000 pedang,
pedang itu menebas sayap api burung pipit emas dari istana surgawi, langsung mencabik-cabiknya, lalu menebasnya di kepala Pulingyi. Ah! Jeritan kesakitan Park Lingyi tiba-tiba berakhir, dan seluruh tubuhnya terbelah dua dan meledak. Dewa Zeus tingkat ketujuh dari Hengsha kuno, yang memiliki pertahanan terkuat, dihancurkan oleh tebasan ledakan pedang Dong Huang dan dipotong menjadi kabut bintang yang meledak seperti kembang api. Kamu menang. Aku menyerah. Tepat ketika orang-orang mengira Park Lingyi akan terus bersikap sombong, dia berteriak kesakitan dan mengakui kekalahan dengan sangat cepat. Saat dia mengatakan ini, dia telah mengembun menjadi asal-muasal emas Dewa Alam Semesta, yang menghantam tepat di depan Li Tianming dengan bunyi dentang. Kau mengaku kalah. Li Tianming tercengang. Ya, aku akui kau memang kuat. Aku mengaku kalah, dan aku mengaku kalah. Selama kau memberiku beberapa buah 9 kehidupan untuk membantuku pulih, aku janji akan membawa orang-orangku untuk membantu, kata Park Lingyi ringan. Hanya itu, tanya Li Tianming. Tentu saja, apalagi yang ingin kau lakukan membasmiku? Haha, kalau begitu kau tidak akan pernah bisa pergi ke Taiko Hengsha. Para tetua kita tidak akan menerima seseorang yang membasmi kejeniusannya. Lagi pula, kau akan menjadi teman Taiko Hengsha, hehe. Kapan? Dia baru saja mengatakan ini sambil tersenyum ketika Li Tianming, tanpa berkata sepatah kata pun, tiba-tiba mengangkat pedang Dong Huang dan dengan kasar menusukkannya ke sumber Dewa Zeus, menusuknya di tempat. Apa yang sedang kamu lakukan? Suara Park Lingyi bergetar kesakitan. Aku hanya melakukan kesalahan kecil, dan kau memperlakukanku seperti ini. Ini menunjukkan kau pendendam dan bukan orang baik. Jika kau mengakui kesalahanmu sekarang, kau masih punya kesempatan untuk berteman dengan Taiko Hengsha. Kalau tidak, Li Tianming meludahi asal-usul Dewa Alam Semesta dan mengutuk, bodoh amat John denganmu. Setelah mengumpat, dia mencengkeram gagang pedang Dong Huang dengan kedua tangan dan mencekiknya dengan keras. Kekuatan jiwa Bai Ling dan Bai Ye menghantam asal-usul Dewa Alam Semesta. Ah! Park Lingyi menjerit kesakitan, jiwanya tercerai-berai. Menjauh dariku. Setelah membasminya, Li Tianming langsung menendangnya keluar. Apa yang kalian inginkan? Li Tianming tiba-tiba menatap kelompok klan Pulingyi. Menabrak. Mereka begitu ketakutan hingga mereka mundur beberapa langkah, menatap Li Tianming dengan wajah pucat. Basmi, bagus sekali. Mereka menundukkan kepala, merasa bingung. Mengapa kau tidak segera keluar dan bergabung dalam pertempuran? Tanya Li Tianming. Ya, mereka segera berbalik dan berlari keluar menyelamatkan diri. Melihat betapa hormatnya mereka kepadanya, depresi Li Tianming akhirnya hilang. Ternyata bersikap sopan kepada perempuan jalang itu sama saja dengan mencari masalah. Jalang, kau harus dirawat oleh orang sepertiku. Kota Taichangzhou, Istana Setan Surgawi. Sekelompok Zeus setinggi 1000 meter menatap cahaya dan bayangan arena Tiandao dalam diam. Kematian Zhou Shigui dan Dugu Yao juga membuat orang tua mereka menjadi fokus Istana Ibel. Sejauh ini, hampir semua dari 10 Master Tungku Bintang Sunyi di meja bundar telah terluka parah oleh Li Tianming. Mengingat rentang hidup mereka yang hampir 100.000 tahun, 500 tahun mungkin tampak tidak lama, tetapi kenyataannya, cukup sulit untuk menumbuhkan garis keturunan tingkat atas. Hamil saja sudah cukup sulit. Tian Mozi, Yu Qing, Wu Wu, Ximing Zhengxi, Dugu Yao, Tai Yin Yuan, Taiyang Zhao, ditambah Jiu Zigui dan Dugu Meng saat ini. Mereka semua dibasmi oleh Li Tianming dan dua lainnya. Hanya dengan berhitung kita dapat menyadari seberapa besar kerugian mereka. Tak hanya Istana Ibel Surgawi yang terdiam, seluruh Tungku Bintang 10 Sunyi pun terjerumus ke dalam keheningan yang amat sangat. 8 dewa tidak bisa lagi mengutuk. Mereka hanya bisa terus menatap langit dengan mata merah, masih berfantasi bahwa puluhan ribu dewa Zeus yang jenius ini dapat mengandalkan keunggulan jumlah mereka untuk memberikan pukulan fatal bagi Hengsha kuno. Pada saat ke-8 dewa paling marah, kabar baik akhirnya sampai ke Istana Ibel. Beberapa jenius kaisar dari dunia tingkat surga kaisar telah memasuki rerun dewa bawah. Saat berita itu tersebar, suasana mematikan sedikit mereda. Suku yang mana? Di sudut, bayangan hitam tak berujung yang diselimuti kabut bintang hitam dan merah bertanya. Dia juga dari klan Dewa Ibel. Terlebih lagi, dia jauh lebih muda dari Raja Ibel Taichang dan dikenal sebagai Ibel Kaisar Dugu. Dugu Yao dan Dugu Meng adalah keturunannya. Kudengar itu klan Dewa Perang, jawab Raja Ibel Taichang. Kejeniusan Zantian di antara para kaisar. Setelah berita ini tersebar, banyak dewa kosmik di Istana Ibel Surgawi menjadi heboh. Untuk menghadapi ketiga pria bertopeng ini, Kaisar Zantian adalah yang paling cocok. Mereka kuat secara individu, tidak memiliki kelemahan, dan cepat. Memang,
Terutama pria bernama Lin Feng itu. Kemampuan serangan jiwanya kuat dan dia menekan klan Dewa Ibel. Kita tidak bisa membiarkan klan Dewa Ibel berurusan dengannya lagi. Di masa lalu, dalam benak orang-orang, klan Dewa Ibel sangat menakutkan, tetapi selama pertempuran di Gunung Keajaiban ini, melihat klan Dewa Ibel dalam kekacauan seperti itu, banyak dari 8 suku dewa merasa sedikit mengejek di hati mereka. Semakin kritis momennya, semakin stabil klan Dewa Zantian. Memang, Qin Wangchuan, yang menduduki peringkat pertama dalam peringkat 10 alam semesta yang sunyi, terlahir dengan darah kaisar. Dia tidak mengecewakan kita ketika membantai para murid pasir abadi kuno yang tercela dengan brutal. Dia sangat akrab dengan Gunung Ajaib. Kaisar Zantian yang datang kali ini pada dasarnya memiliki hubungan dekat dengannya. Mereka pada dasarnya adalah sesama muridnya. Sangat tepat baginya untuk menjadi pemandu dalam menghadapi para bandit ini. Setelah berita ini tersebar di Tende Solate Star Furnace, keyakinan 8 dewa akhirnya meningkat, dan sorak-sorai liar mulai bergema di seluruh Upper Star Ruins. Mengenai 3 ras surgawi besar, siapa yang kedua dan siapa yang ketiga, saya pikir kita seharusnya sudah memutuskan. Kejeniusan klan Dewa Ibel sungguh tak berguna, tapi mereka masih berani menyebut diri mereka dewa perang selama pemimpin mereka tertangkap, binatang perang mereka akan menjadi pedang bermata dua. Gelombang kata-kata menghina melanda Rerun Dewa Bintang, meremehkan klan Dewa Ibel hingga tak berarti apa-apa. Klan Dewa Zantian sepenuhnya membawa harapan seluruh Tungku Bintang 10 sunyi. Bahkan dikatakan bahwa bahkan di dunia tingkat kaisar langit tertinggi, banyak garis keturunan kaisar yang sangat tinggi telah menyaksikan perubahan di Rerun Dewa Bawah melalui arena Dao Surgawi. Di antara 3 tingkat dunia Sang Xingsu, tingkat penciptaan memiliki populasi terbesar, sedangkan tingkat kaisar memiliki populasi paling sedikit. Tetapi, garis keturunan kaisar dari dunia tingkat kaisar memiliki potensi untuk menghancurkan semua makhluk dari sumber bintang tingkat penciptaan. Ini adalah hierarki yang ketat dalam 8 dewa. Kaisar Tian, seperti ibu kota kekaisaran di Rerun Dewa Bintang. Wanzhou adalah kota lokal, dan sumber bintang tingkat penciptaan yang tak terhitung jumlahnya hanyalah desa-desa di Sang Xingsu. Oleh karena itu, hakikat Sang Xingsu adalah kerajaan bintang kosmik yang diperintah bersama oleh 8 kelompok dewa. Sekarang, orang-orang datang dari ibu kota kekaisaran. Yang datang adalah keluarga kekaisaran. Mendesis. Setelah membasmi Puling-Yi, Li Tianming mengubah 1000 gunturnya menjadi kilat ungu yang melonjak, melintasi Gua 9 Kehidupan, dan bergegas menuju medan perang terakhir melalui rute terpendek. Yin Chen, bagaimana situasinya, tanya Li Tianming sambil menghadapi badai. Untuk saat ini, tetaplah tenang, jawab Yin Chen. Li Tianming menghela napas lega. Ini adalah hasil dari dukungan Jiang Feifei, Zizhen, Wei Sheng Moran dan yang lainnya, dan situasi pun menjadi stabil untuk sementara. Di hadapan mereka, hanya Jilin dan kemudian Lin Chaoge yang bertahan. Menghadapi pasukan 8 divisi dewa yang berbakat, mereka hanya bisa bersembunyi di Gua 9 Kehidupan dan bertahan untuk sementara waktu, dengan banyak korban. Jika Zizhen dan yang lainnya tidak datang, tempat itu akan hilang. Jelaslah bahwa pihak lain telah memusatkan seluruh kekuatan mereka di sana setelah mendengar berita kekalahan Dugu Meng di medan perang, menyebabkan tekanan pada pihak itu terus meningkat. Sebelum mereka tiba, setidaknya 5.000 orang telah dikalahkan dan asal-usul Zeus telah diusir, kata Yin Chen dengan suara dingin. Li Tianming hanya dapat mengatakan bahwa aspek yang paling berguna dari asal-usul dewa alam semesta tercermin di sini. Karena ini adalah perang, sebagian besar Zeus tidak akan punya waktu untuk menghabisi lawan setelah mereka mengalahkan asal Zeus mereka. Sebaliknya, mereka akan memanfaatkan keunggulan jumlah mereka untuk menyerang lawan lainnya. Hal ini menyebabkan kedua belah pihak baru melakukan pembantaian setelah mengalahkan lawan mereka sepenuhnya dan merebut medan perang. Selama hasilnya sudah diputuskan, orang yang dipukuli hingga ke asal-usul Zeus tidak akan mati untuk sementara waktu. Medan perang terakhir telah menderita kerugian besar, tetapi setidaknya selama mereka belum mati, masih ada peluang untuk bertahan hidup. Tentu saja hal yang sama berlaku untuk 8 dewa. Di medan perang Dugu Meng, sebagian besar dari 8 dewa juga merupakan asal-usul Zeus. Namun, selama rakyat mereka meninggalkan asal-usul Zeus rekan-rekan mereka dan mundur, asal-usul Zeus ini akan musnah. Situasi demikian akan mengakibatkan pihak musuh dan pihak kawan, dengan pihak yang kalah menderita kerugian besar, sedangkan pihak yang menang pada dasarnya tidak akan terluka. Setelah Anda memahami ini, Anda akan tahu mengapa Li Tianming meminta mereka untuk mempertahankan Gua 9 Kehidupan sampai mati dan berjuang untuk setiap inci. Jika suatu area sudah dikuasai musuh,
Origin of Zeus yang ditempatkan di sana tidak akan bisa keluar lagi. Totalnya hanya 30.000 orang, dan ada 20.000 di medan perang. 5.000 anggota asal Dewa Alam Semesta telah dilenyapkan. Sungguh tragis. Tatapan Li Tianming dingin. Faktanya, ini sudah merupakan situasi yang berdarah. Xiao Yu, cermin, membalikkan keadaan, kata Yin Chen dengan nada kagum. Harus kuakui, Leo punya visi dan metode yang bagus. Para selir ini memainkan peran yang semakin penting. Ini investasi yang sangat bagus, kata Ying Huo sambil terkekeh. Kau melebih-lebihkan, mereka semua orang menyebalkan, kata Xian Xian dengan nada menghina. Mengambil selir untuk mencari istri, itulah yang dilakukan pria hebat. Lan Huang tertawa. Sudah berakhir, jiwa saudara kura-kura juga telah tercemar. Mata Xian Xian menjadi gelap. Jangan menyombongkan diri, ikan kecilnya dalam bahaya, sela Yin Chen. Apakah dia dalam bahaya? Mata Li Tianming berubah dingin. Omong kosong. Dia mengambil cermin itu dan melemparkannya kemana-mana. Siapapun yang bodoh pasti ingin membasminya dan mengambil cermin itu, kata Yin Chen. Di mana Zizen? Tanya Li Tianming sambil berjalan cepat ke sana. Sisi lain punya banyak orang. Total ada 5 Zeus tingkat 7, dan mereka semua terjerat oleh banyak orang dan kuda. Yin Chen memang sulit berbicara, dan pikiran Li Tianming pun kacau. Untungnya, ia berhasil mencapai kesimpulan cepatlah ke Wei Sheng Moran. Pihak lain masih memiliki 5 Zeus tingkat 7, dan Zizen, Jiang Feifei, Jilin, Lin Chaoge, dan Xiao Yu, totalnya 5. Begitu mereka terjerat, 30.000 pasukan Zeus berbakat yang dikumpulkan di sini oleh 8 kelompok dewa pasti akan memiliki keuntungan besar. Siapa yang menyerang Xiao Yu? Li Tianming bertanya dengan dingin. Zantian, klan dewa, yang pertama, yang itu, kata Yin Chen. Li Tianming tahu siapa orangnya. Qin Wang Chuan. Dia juga yang terkuat di antara 8 dewa dan inti sejati mereka. Dalam hal kekuatan tempur, ia lebih unggul dari Tai Yin Yuan dan Tai Yang Zhao jika digabungkan. Dia baik-baik saja, tidak perlu khawatir. Yin Chen mengamati situasi pertempuran dan berbicara kepada Li Tianming dengan nada santai. Wei Sheng Moran baru saja menelan 2.000 dewa hantu termasuk Tai Yin Yuan, dan telah mencapai alam Zeus tingkat ke-7. Ia tidak berani menggunakan terlalu banyak dewa hantu secara eksternal, tetapi ia dapat menggunakan dewa-dewa hantu ini untuk memperkuat partikel neutronnya sendiri, yang mengakibatkan pertahanan fisiknya mungkin lebih kuat daripada Zizen. Itu setara dengan menambahkan pertahanan penuh. Total 5 atau 6.000 dewa hantu dalam satu tubuh, ini sudah monster. Akan tetapi, meski tidak terjadi apa-apa, Li Tianming masih merasa cemas. Lagi pula, siapapun akan marah jika mendengar ikan kecil di kolamnya dipukul, apalagi dia. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara perkelahian terdengar dari koridor di depan. Melihat sekeliling, terlihat pertempuran sengit terjadi langsung di Gua 9 Kehidupan, yang menunjukkan bahwa musuh telah menembus sangat dalam. Dengan Yin Chen yang membimbingnya dan Miao Miao yang bertugas membawanya ke sana, Li Tianming tidak perlu khawatir tentang apapun dan masih memiliki energi untuk membasmi orang di sepanjang jalan. Kemanapun dia pergi, asal-usul 8 dewa terbang keluar. Saat bergerak maju, Li Tianming juga melihat Jiang Feifei, Lin Chaoge, dan yang lainnya. Mereka memang dikepung oleh Dewa Zeus tingkat ke-7 dari 8 divisi dewa dan sejumlah besar musuh lainnya. Situasinya masih sangat mendesak. Mereka hanya bisa menyelamatkan nyawa, tetapi tidak bisa mengubah situasi. Zizen cukup ganas. Ia dikelilingi oleh monster perang tingkat tinggi, dan ada tumpukan mayat dan lautan darah di kakinya. Jelas sekali ada Dewa Zeus tingkat 7 dari klan Dewa Evil di dekatnya. Dia awalnya ingin menyelamatkan Wei Sheng Moran, tetapi setelah melihat Li Tianming, dia memutuskan untuk tidak pergi. Yin Chen telah menemukan wujud asli klan Dewa Evil. Pergi dan hancurkan dia, kata Li Tianming sambil bergegas melewatinya. Aku mengerti, kata Zizen dingin, lalu bergegas keluar dari gerombolan binatang perang, mendekati arah tertentu. Yin Chen sebenarnya adalah musuh bebuyutan klan Dewa Evil. Jika tidak, akan sangat sulit menemukan lokasi mereka yang sebenarnya. Li Tianming terus menyerbu ke depan sambil melihat seluruh medan perang. Asal-usul Zeus ada di mana-mana. Ada sekitar 2.000 dari 8 kelompok dewa, dan asal-usul dewa-dewa kuno alam semesta telah mencapai lebih dari 6.000. Oleh karena itu, sebenarnya hanya ada kurang dari 13.000 Zeus yang masih dapat bertahan dalam pertempuran. Di sisi lain, ada lebih dari 28.000 dari 8 divisi dewa, yang jumlahnya 2 kali lipat jumlah butiran pasir di alam semesta kuno.
Jika bukan karena gua 9 nyawa, perbedaan jumlah ini pasti akan mengakibatkan kita tertelan. Li Tianming dapat melihat bahwa saudara dan teman dalam pertempuran terakhir ini berjuang sangat keras, dan seluruh garis pertahanan sudah runtuh di bawah hantaman binatang perang musuh. Mayoritas suku ini berasal dari klan Hengxia Yuanyi kuno, tetapi 8 suku dewa ini sangat maha kuasa ketika bersatu. Mereka memiliki binatang perang yang menyerang tanpa mempedulikan nyawa mereka, binatang pendamping dan penguasa binatang untuk bekerja sama, serta dewa kesadaran untuk menekan suku, dan hantu serta dewa untuk membasmi. Jumlah Hengxia kuno yang sama pasti tidak akan sebanding dengan 8 dewa, apalagi jumlah mereka 2 kali lipat. Satu-satunya cara untuk memenangkan pertempuran ini dan melindungi 6.000 asal dewa kosmik adalah dengan membasmi semua pemimpin tertinggi mereka. Biarkan Xiao Yu meledakkan cermin Yin yang kaisar surgawi, lalu kita bisa membasmi banyak dari mereka sekaligus. Saat Li Tianming tengah memikirkannya, dia akhirnya menemukan Wei Sheng Moran di tengah kerumunan orang yang sedang berkelahi. Ledakan. Dia membanting dirinya ke tanah, dan menimbulkan awan debu. Ledakan. Cermin Yin yang kaisar di tangannya juga terlempar dan menghancurkan sekelompok orang. Cepat ambil. Sejumlah besar dari 8 kelompok dewa bergegas maju, mengangkat cermin Yin yang milik kaisar surgawi bersama-sama, dan memindahkannya keluar. Pada saat yang sama, sesosok kuning tua tiba-tiba muncul di atas Wei Sheng Moran dan menghentakkan kaki ke bawah dengan keras. Ledakan. Dia menginjaknya satu persatu, lalu tiba-tiba menendang sosok cantik itu menjauh. Ledakan. Wei Sheng Moran menabrak tembok lagi. Namun, dia segera berdiri, seolah tidak terjadi apa-apa, sangat diam dan acuh tak acuh. Bagaimana mungkin seorang kultivator dewa hantu sekuat itu? Sosok kuning tua itu mengerutkan kening. Dia hampir tidak mempercayai matanya. Yah, kau hanya pengecut. Tanpa cermin Yin yang kaisar, kau tidak akan menjadi ancaman. Pria itu menatapnya dengan dingin, lalu berbalik tiba-tiba dan bersiap mengejar ke arah Zizen. Berhenti. Wei Sheng Moran tiba-tiba berteriak dingin. Ada yang salah. Pria hantu itu menatapnya dengan tajam. Wei Sheng Moran berkata, dia berkata siapapun yang memukulnya akan mati. Siapa dia? Tanya pria itu dengan gembira. Wei Sheng Moran menunjuk ke belakangnya dan berkata, dia datang. Pria itu tiba-tiba berbalik. Ledakan. Sebuah kaki besar menginjak tepat di wajahnya. Ledakan. Dia diinjak. Ledakan. Li Tianming menginjak wajahnya dan langsung menghancurkannya sejauh 100.000 meter, menjatuhkan sekelompok jenius Zeus. Itu kamu. Qin Wangchuan tiba-tiba meninju Li Tianming dan membuatnya terpental. Ia melompat dan memelototi Li Tianming. Aku sudah lama ingin membasmimu. Siapa sangka kau akan muncul sekarang. Karena kau yang terkuat, tentu saja kau harus mati terakhir agar lebih dramatis. Li Tianming muncul di hadapannya. Dia berbalik dan melirik Wei Sheng Moran. Kamu baik-baik saja? Saat dia menatapnya, tatapan membasmi di matanya berubah menjadi kelembutan. Tidak apa-apa. Wei Sheng Moran tersenyum lembut, lalu Yan Ran berkata, aku akan mengambil cermin itu. Basmi lebih banyak lagi, Li Tianming memperingatkan. Ya, mengerti. Setelah berkata demikian, dia berubah menjadi seberkas cahaya ungu dan melesat pergi. Sejak saat itu, tak seorang pun dapat menghentikan pengebomannya. Adegan ini tentu saja membuat Qin Wangchuan mengerutkan kening dalam-dalam. Medan perang ini adalah satu-satunya tempat di mana kemenangan besar dapat diraih, dan 8 dewa tidak boleh kalah. Panggilan. Dia menarik napas dalam-dalam, berjalan menuju Li Tianming selangkah demi selangkah, dan berkata dengan suara rendah, sepertinya kamulah satu-satunya terobosan. Bodhisattva berlengan 1000 roda neraka 7 lipat mampu memanggil Raja Hantu Buddha memiliki artefak kosmik 1000 perubahan. Li Tianming mengungkap kekuatan lawannya satu persatu. Pada saat ini, kabut kuning di Qin Wangchuan menghilang, dan seorang pemuda botak dengan kulit pucat muncul di depan Li Tianming. Jelas bahwa Qin Wangchuan memiliki garis keturunan inti dari klan Dewa Perang. Temperamennya sangat berbeda dari anggota klan Dewa Perang lainnya, tetapi dia sangat mirip dengan Putri Suksu. Tubuh Zeus yang panjangnya 700 meter tersusun dari partikel-partikel neutron kuning redup yang tak terhitung jumlahnya. Ia bagaikan alam semesta kecil yang mati dan gelap, tempat kekuatan maut yang dahsyat berkobar. Kecemerlangannya jelas merupakan yang paling cemerlang di medan perang. Kepala botak itu seperti bola elips, dengan mata seperti pusaran air kuning redup, dalam dan dingin, dengan kilatan pikiran yang tak terhitung jumlahnya melonjak di dalamnya. Ledakan. Ia tiba-tiba menyerbu ke arah Li Tianming. Selama gerakan itu, tubuh Dewa Zeus miliknya mengalami perubahan yang mengguncang bumi, persis seperti Putri Suksu.
Ribuan lengan tiba-tiba muncul di belakangnya, dan bayangan tangan-tangan itu begitu berat hingga menutupi langit dan matahari. Ketika ia menjelma menjadi bodhisattva berlengan 1000, bahkan temperamen kematian dan kehancurannya pun berubah, memperoleh sedikit belas kasih untuk menyelamatkan semua makhluk hidup, menjadi kombinasi yang sangat kontradiktif, seolah-olah ia adalah orang suci yang telah jatuh ke dalam jurang. Dia tidak mungkin benar-benar memiliki 1000 lengan, jadi ada unsur psikedelik dalam bakat bodhisattva berlengan 1000. Dalam pertempuran, tangannya akan sangat cepat. Li Tianming menatap lawannya dengan tatapan dingin. Tidak diragukan lagi bahwa Qin Wangchuan jauh lebih kuat daripada Pu Lingyi. Jika Jiji masih hidup, Li Tianming tidak akan takut padanya. Namun, sekarang menghadapi Dewa Kosmik tingkat 7 dengan darah kaisar, situasinya pasti sangat berbahaya. Tapi tidak ada jalan. Qin Wangchuan adalah raja dari 8 jenius ini. Dalam pertempuran brutal ini, Li Tianming harus memikul tanggung jawab berat untuk menahannya, bahkan dengan risiko cedera serius. Qin Wangchuan tentu tahu tujuannya. Oleh karena itu, bagi Qin Wangchuan, menangkap Li Tianming sudah cukup untuk mengubah arah seluruh perang jenius. Ledakan, ribuan lengannya berubah seperti hantu, dan masing-masing lengannya ditutupi lapisan baju besi berduri berwarna abu-abu keperakan. Ini sebenarnya artefak kosmik 1000 perubahan. Benda ini cair dan bisa berubah bentuk sesuka hati. Apapun bentuknya, benda ini sangat kuat. Artefak kosmik yang selalu berubah seperti ini sebenarnya sangat cocok untuk hantu dan dewa. Tingkat 1000 perubahan ini sudah sangat dekat dengan artefak penekan dewa di alam semesta. Di bawah naungan 1000 perubahan ini, masing-masing telapak tangan Qin Wangchuan ditutupi dengan sarung tinju berduri, mengubahnya menjadi King Kong yang marah. Dia bergegas di depan Li Tianming dengan kecepatan yang mengerikan, seperti alam semesta yang redup, dan tiba-tiba meninju Li Tianming. Ini pertarungan darah dan daging murni. Pukulannya memicu setidaknya 500 pukulan perak hantu di belakangnya, menghujani Li Tianming. Setiap pukulan tampak ilusi, namun semuanya nyata. Keren banget. Bertemu dengan lawan yang sepadan, Li Tianming merasakan sensasi terbakar di hatinya. Dia juga bergegas menuju Qin Wangchuan, dan menendang kaki Lan Huang dengan tinju Qin Wangchuan secara langsung. Tendangan ini melepaskan kekuatan tempur darah dan daging dari binatang buas kuno yang kacau, ditambah dengan kekuatan magis dunia pegunungan dan laut Lan Huang, dan tiba-tiba meledak. Ledakan keras melanda medan perang, menyebabkan tanah hitam berguncang hebat, dan bahkan gunung ajaib pun retak. Di bawah ledakan ini, Li Tianming terhempas jutaan meter jauhnya oleh kekuatan hantu dan dewa dari 500 tinju, dan benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kekuatan Zeus lawan, yang bagaikan badai kematian, menyerbu tubuhnya dan menghancurkannya tanpa ampun. Partikel neutron memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap gaya semacam ini, tetapi partikel bintang tidak dapat menahannya. Jadi, meskipun kaki-kakinya menerima hantaman, bukan kaki-kakinya yang akhirnya hancur. Astaga, Li Tianming menunduk dan melihat sebagian besar An ke-7 telah meledak. Rasa sakit membuat wajahnya memerah. Dalam sekejap, ia mengutuk leluhur Qin Wangchuan selama 18 generasi. Oh tidak, Ying Huo terperanjat. Telur, Meo dulunya yang dipukul, tapi sekarang, ia tersenyum gembira. Diam, Li Tianming terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Untungnya, saya bukan lagi manusia biasa, dan benda ini dapat diperbaiki bahkan jika hancur, jadi bahkan jika rusak, itu tidak akan mempengaruhi warisan dinasti Tianming. Sebentar lagi aku akan mendapat kesempatan menjadi Dewa Zeus. Seperti kata pepatah, tak ada pembangunan tanpa kehancuran. Ini kesempatan sempurna untuk menempa pilar warisan surgawi terkuat. Namun, ini sungguh memalukan. Kuncinya adalah banyak orang melihatnya meledak. Dia sudah merasa malu di depan Zi Zhen dan Wei Seng Moran, dan sekarang dia merasa lebih malu lagi. Qin Wangchuan, pemicu insiden ini, menjadi sasaran rasa malu Li Tianming. Bendamu tidak menjadi Zeus. Qin Wangchuan tiba-tiba muncul di hadapannya, menatap Li Tianming dengan seringai di wajahnya. Apakah kau seorang Kasim? Apakah bagian ini ditakdirkan untuk tidak berguna? Ini tidak dapat ditoleransi. Li Tianming membawa pedang Dong Huang emas, memanjat dengan ekspresi dingin, dan bergegas menuju Qin Wangchuan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku tidak mengerti bagaimana kedua Huantian dari Taiyang Zhao itu bisa dikalahkan oleh guk-guk kebiri sepertimu. Qin Wangchuan tersenyum muram. Ia sedang tidak ingin membuang waktu dengan Li Tianming, jadi setelah unggul dalam satu serangan, 7 roda neraka di dadanya tiba-tiba berputar dan terbuka. Ledakan, cahaya keemasan memancar dari dadanya. Kekuatan yang sakral dan agung. Suara kata-kata dan lantunannya bergema di Gua Sembilan Kehidupan,
membuat hampir semua orang di medan perang merasakan kulit kepala mereka merinding. Berdengung, sesosok hantu jahat berwarna emas dengan kepala botak yang sama merangkak keluar dari dadanya. Kepalanya sangat besar, hampir memenuhi sepertiga tubuhnya, tetapi matanya sangat kecil, dan mulutnya tersenyum, tampak sangat menyeramkan. Raja hantu lainnya, Raja Hantu Buddha. Dari pergerakan Xiaoba di ruang pendamping, Li Tianming dapat menilai pengaruh Raja Hantu Buddha terhadapnya. Raja hantu itu tampak bersemangat lagi. Terlihat bahwa semakin tinggi hantu jahat di roda neraka, semakin besar pengaruhnya terhadapnya, bukan semakin tinggi alamnya. Artinya, jika kau ingin Xiaoba lahir dengan selamat, membasmi seorang jenius mungkin lebih efektif daripada membasmi puluhan ribu orang kuat biasa. Roda neraka 7 lipat sudah menjadi salah satu garis keturunan tertinggi bagi klan Dewa Perang. Ini adalah ambang batas untuk memasuki dunia tingkat Kaisar Surga untuk berkultivasi. Pada saat ini, Qin Wangchuan dan Raja Hantu Buddha, yang satu berwarna abu-abu kehitaman dan yang lainnya keemasan, tampak seperti perpaduan antara kebaikan dan kejahatan, dan menjadi sangat terdistorsi. Dengan dukungan Bodhisattva berlengan 1000, transformasi 1000, dan Raja Hantu Buddha, kekuatan tempur individu orang ini memang luar biasa. Meskipun efisiensi perangnya tidak sebaik klan Dewa Evil, dalam pertarungan individu, ia memang dapat menghancurkan siapapun yang ditemuinya, dan tak seorang pun dapat menghentikannya. Sebelumnya, 5.000 asal-usul Dewa Alam Semesta disingkirkan dari Hengsha kuno, dan setidaknya 1.000 diantaranya disingkirkan olehnya dalam waktu singkat. Li Tianming berada di bawah banyak tekanan saat ini. Ia melirik sekeliling dengan sudut matanya. Sejauh ini, 8 divisi dewa masih unggul. Semakin banyak orang di Hengsha kuno yang asal-usul Dewa Alam Semesta mereka musnah. Jika ini terus berlanjut, seluruh pasukan pasti akan musnah dan tak akan mampu bertahan. Pada saat itu, orang-orang seperti Jiang Feifei akan berada dalam bahaya kematian. Ini sungguh kerugian. Di mana terobosannya? Ketika Qin Wangchuan datang lagi dengan niat membasmi yang dingin, Yin Chen tiba-tiba mengatakan kabar baik. Zizen, sudah selesai. Ketika Li Tianming mendengar 4 kata ini, dia akhirnya tertawa. Dia telah melakukan sesuatu yang hebat lagi. Artinya dia mengikuti instruksi Yin Chen, menemukan Dewa Evil tingkat ke-7, dan membasminya. Dewa-dewa Evil ini bersembunyi sangat jauh, mereka tidak pernah menyangka bahwa markas mereka akan dihancurkan. Setelah membasmi Demon Heaven tingkat ke-7, Zizen tidak terburu-buru kembali, tetapi terus membasmi orang-orang di sarang Demon Heaven yang jauh sesuai dengan pengaturan Yin Chen. Dia tak terhentikan dan merupakan mesin pembasmi yang sangat kejam. Sebagian besar binatang perang dari klan Dewa Evil berada di medan perang ini dan tidak dapat kembali untuk bertahan. Mereka dibantai tanpa pandang bulu di sana, dan jelaslah bahwa banyak binatang perang di medan perang ini tidak terkendali, menjadi brutal, dan mulai menyerang tanpa pandang bulu. Semakin lemah monster perang ini, semakin besar pula keuntungan yang ia peroleh atas 8 dewa. Situasi yang awalnya sepihak berubah menjadi kacau. Banyak dari 8 dewa mengutuk keras, dan semangat juang mereka terus menurun. Tempat persembunyian Motian dicuri. Cepat kembali bersama beberapa orang untuk membantu. Untuk menjatuhkan Taiko Hengsha dalam satu serangan, mereka mengirim hampir semua pasukan utama mereka ke sini, dan sekarang mereka berada dalam dilema. Momen ini adalah titik balik yang krusial untuk membalikkan situasi. Kau sudah menemukan lokasi hantu itu? Qin Wangchuan mengerutkan kening dalam-dalam. Sepertinya aku hanya bisa membasmi lalat-lalat ini dari Hengsha kuno dengan lebih mudah jika aku menangkapmu. Setelah mengatakan ini, dia berubah menjadi cahaya abu-abu keemasan dan datang untuk membasmi. Pertarungan jarak dekat murni. Ledakan-ledakan-ledakan. Sosok ungu Li Tianming menyerangnya dengan ganas. Raja Hantu Buddha lawan menyerangnya di dada, dengan ribuan tinju di belakangnya yang dapat berubah menjadi 1000 bentuk berbeda, seperti mesin jarak dekat. Ledakan-ledakan-ledakan. Setiap kali dia melancarkan pukulan, itu adalah ribuan pukulan, dan serangan datang silih berganti, begitu kuat dan dahsyat hingga Li Tianming benar-benar kehabisan napas. Kuat sekali. Tanpa jijik, mereka terlalu tertekan dalam hal kekuasaan. Satu-satunya daya ledak Li Tianming adalah pedang Dong Huang di tangannya, yang memiliki kekuatan membasmi jiwa Bailing. Dikombinasikan dengan kekuatan kesadarannya dan gadis pedang kekacauan, itu bisa membuat Qin Wangchuan ketakutan. Jika dia terkena, tangan dan kakinya akan patah. Ledakan-ledakan-ledakan. Keduanya bertarung sengit di medan perang, seringkali melintasi jarak puluhan juta meter untuk saling membasmi, bagaikan dua monster humanoid sempurna. Kemanapun mereka pergi, mereka menjadi asal Zeus atau menghancurkan semua orang berkeping-keping.
Di bawah bayang-bayang tinju Qin Wangchuan yang padat dan ganas, Li Tianming dihujani dengan beberapa pukulan, dadanya cekung dalam, tulang dan dagingnya patah, dan dia hanya ditopang oleh kekerasan binatang buas kuno yang kacau. Benar-benar tidak ada cara untuk mengatasi kesenjangan kekuatan yang disebabkan oleh 7 tingkat alam. Untungnya, Dao Zeus-nya cukup canggih, dan ia membalas dengan beberapa serangan pedang berturut-turut, membasmi Qin Wangchuan. Tak hanya lengannya patah, otak dan andalamnya pun hancur oleh arwah Bai Ye dan Bai Ling. Ia berguling-guling di tanah dan menjerit kesakitan, kondisinya pun sangat menyedihkan. Tabrakan puncak ini hampir berimbang, dan kedua belah pihak memiliki kekuatannya sendiri. Tetapi apapun yang terjadi, Li Tianming berhasil bertahan meskipun menghadapi risiko cedera serius. Banyak orang menyaksikan pertarungan jarak dekat ini dengan tinju yang mengenai daging, dan mereka terkesima. Mereka tak menyangka ini rekor yang bisa dicapai oleh Dewa Zeus setengah langkah. Bahkan Tungku Bintang 10 Desolate pun merasakan kulit kepala mereka geli. Oh tidak, ketika Qin Wangchuan masih bertarung dalam pertarungan hidup dan mati dengan Li Tianming, banyak dewa dari 8 divisi tiba-tiba menemukan bahwa seiring berjalannya waktu, ratusan ribu binatang kosmik dari klan Langit Ibel telah sepenuhnya kehilangan kendali. Mereka tidak bisa terburu-buru masuk ke Gua 9 Kehidupan, dan 8 kelompok dewa di luar menjadi sasaran mereka untuk melampiaskan kecemasan dan kebrutalan mereka. Mereka bergegas keluar seperti orang gila, menyebabkan masalah besar bagi lebih dari 20.000 8 kelompok dewa. Qin Wangchuan, singkirkan dia cepat. Jangan menunda lagi. Beberapa Zeus tingkat ke-7 meraung dalam pertempuran hidup dan mati, memberikan tekanan pada Qin Wangchuan. Jika ini terus berlanjut, siapa tahu variabel lain apa yang akan muncul. Aku tahu. Qin Wangchuan sendiri sangat kesal. Bukannya dia tidak ingin membasmi Li Tianming, tetapi pedang dan kekuatan jiwa orang ini membuatnya takut bertindak gegabah. Setiap kali dia hendak menghajarnya hingga berkeping-keping, dia dipaksa pergi oleh orang ini. Badai jiwa menghantam kepalanya, dan dia merasakan sakit yang luar biasa. Betapapun sulitnya, kita harus berjuang. Qin Wangchuan meraung dan bergegas menuju Li Tianming. Kali ini, dia menemukan bahwa Li Tianming tidak hanya tidak menghadapinya dengan fleksibel, tetapi malah menyerangnya secara langsung seperti yang dia lakukan pada pertemuan pertama. Pedang ilahi pemecah bintang keberuntungan besar dan kota bintang 1000 pedang. Pedang ini berubah menjadi kota cahaya yang mengalir, seperti meteor jatuh yang tak terhitung jumlahnya, menekan Qin Wangchuan, memaksanya mundur berulang kali dan menabrak sebuah gua. Coba kulihat bagaimana kau mati setelah serangan pedang ini. Qin Wangchuan menemukan kesempatan itu dan tak bisa menahan senyum. Setiap serangan akan menunjukkan kelemahannya. Dalam pertarungan ini, mengambil inisiatif juga berarti jika Anda gagal mengalahkan lawan, Anda akan diserang balik. Ding dang dang. Qin Wangchuan menggunakan 1000 perubahan untuk melancarkan tinju pembasmi pengasih Dao Dewa Zeus. Raja Hantu Buddha dalam tinjunya tiba-tiba membuka mulut berdarah emasnya dan menggigit pedang Li Tianming. Patah. Itu menggigit. Pedang Li Tianming tidak dapat bergerak. Selesai. Qin Wangchuan membuat Raja Hantu Buddha sedikit menderita, sebagai gantinya dia memiliki kesempatan untuk memberikan pukulan mematikan kepada Li Tianming. Kau sudah tamat. Li Tianming tiba-tiba mencibir. Apa? Wajah Qin Wangchuan tiba-tiba berubah dan dia berbalik karena terkejut. Ledakan. Jauh di dalam lorong di belakangnya, seorang wanita jangkung dan ramping mengendalikan cermin yin yang kaisar dan terus mengerahkan kekuatan yang cukup untuk menyemburkan seberkas cahaya hitam dan putih. Menyerang dari depan dan belakang, Qin Wangchuan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ledakan. Begitu ia mengutuk, pilar cahaya hitam putih itu langsung menelannya. Kekuatan dahsyat artefak penekan dewa itu merobek punggungnya, dan bahkan roda neraka 7 tingkat di tanah pun runtuh. Raja Hantu Buddha gemetar kesakitan. Begitu membuka mulutnya, pedang Dong Huang Li Tianming mengenai dahi Qin Wangchuan. Ah! Qin Wangchuan menjerit kesakitan, dan tubuh Dewa Zeus, yang merupakan garis keturunan 8 kaisar, meledak karena serangan hebat dari depan dan belakang. Tidak peduli seberapa kuat tubuh hantu dan dewa, mereka akan meledak menjadi kembang api dalam sekejap, dan kemudian berkumpul menjadi asal-usul dewa alam semesta. Ini berarti dia terluka parah. Lin Feng, kau mengandalkan wanita untuk melancarkan serangan diam-diam. Kau tidak punya integritas moral. Mentalitas Qin Wangchuan meledak. Apa kau bodoh siapa yang mau bertarung 1 lawan 1 denganmu? Li Tianming tiba-tiba mengusirnya. Asal-usul Zeus Qin Wangchuan terbang melintasi medan perang. Puluhan ribu jenius Zeus mendongak dan melihat bola itu terbang di atas langit. Tembakan yang bagus. Banyak murid Taiko Hengsha yang matanya membara dan bersorak kegirangan.
Kapan? Li Tianming tiba-tiba mengayunkan pedang Dong Huang, dan pedang Dong Huang berubah menjadi cahaya keemasan dan tiba-tiba menembus Zeus Origin milik Qin Wangchuan di udara. Ledakan. Sebuah lubang tertusuk di sumber dewa alam semesta milik Qin Wangchuan, dan teriakannya bergema di seluruh tempat. Kedelapan dewa yang hadir menjadi pucat. Ikuti perintahku. Li Tianming muncul di langit dan berteriak kepada murid-murid pasir abadi kuno di Gua Sembilan Kehidupan semuanya, serang dan basmi kedelapan kelompok dewa. Saat Qin Wangchuan tertusuk pedang hingga tewas, seluruh tungku bintang 10 sunyi dan 8 dewa runtuh total. Dari omelan awal terhadap seluruh bintang hingga momen wajah merah dan bengkak ini, seluruh tungku bintang menjadi sunyi senyap. Selain itu, rerun dewa bintang atas awalnya adalah dunia yang gelap, dan dunia ini tampaknya telah lenyap. Ini menunjukkan sejauh mana mentalitas 8 dewa meledak. Di dunia tingkat Wanzu dan tingkat penciptaan, 8 kelompok dewa begitu marah hingga mereka berhenti menonton. Karena tidak mampu memarahi Li Tianming, dia mulai memarahi orang-orangnya sendiri. Pertempuran ini bahkan menyebar ke dunia tingkat Kaisar Langit, menyebabkan dampak yang sangat serius pada seluruh Sang Xingsu. Tungku bintang Si Huang bahkan menjadi bahan tertawaan di antara tungku bintang lainnya. Namun, yang membuat 8 dewa dari 10 tungku bintang sunyi semakin putus asa adalah kematian Qin Wangchuan bukanlah akhir dari berita buruk, melainkan awal. Ketika Li Tianming menusuk dan membasmi mereka dengan pedang di depan umum, api di hati para dewa muda kuno alam semesta yang berkumpul di Gua Sembilan Kehidupan benar-benar menyala. Mendengar auman Li Tianming yang agung, mereka yang telah bersembunyi dan melawan selama setengah hari pun terbelalak, mata mereka dipenuhi fanatisme, dan mereka pun bergegas keluar sambil mengaum. Meskipun jumlah mereka sedikit, semangat juang mereka sungguh luar biasa. Di sisi lain, Panglima 8 dewa terbasmi dalam pertempuran, binatang perang berada dalam kekacauan, dan jelas bahwa mereka dalam keadaan pendarahan. Bisakah kau bertarung Jiang Feifei, yang tidak jauh darinya, bertanya pada Li Tianming dengan gugup. Perang bukanlah duel satu lawan satu. Moral dan semangat juang adalah faktor terpenting. Lawan-lawannya semuanya adalah Zeus muda yang pada dasarnya belum pernah berpartisipasi dalam perang antar bintang. Begitu moral mereka runtuh, efektivitas tempur secara keseluruhan akan menurun drastis. Kata Li Tianming serius. Dia berasal dari dunia bawah dan berpartisipasi dalam berbagai perang, mulai dari pertempuran fana hingga perang sumber bintang tingkat bintang. Dia paling memahami hal ini. Sekalipun 8 dewa masih memiliki banyak orang, jika moral mereka rendah, mereka dapat dipukuli seperti guk-guk yang tenggelam. Basmi semua orang kuat di seberang sana dulu. Li Tianming memiliki Yin Chen, dan ia dapat dengan akurat menemukan posisi semua penguasa di seberang sana. Setelah membasmi Qin Wangchuan, ia dan Wei Sheng Moran dibebaskan. Zizen juga kembali ke medan perang setelah membasmi sekelompok dewa ibel, dan tiba-tiba muncul beberapa pasukan tempur puncak lagi. Ada satu pria dan 2 wanita, jadi mereka langsung berpisah. Wei Sheng Moran mengikuti instruksi Li Tianming dan langsung menuju ke belakang 8 dewa. Di tempat di mana personel mereka paling terkonsentrasi, ia menggunakan dewa hantu untuk menekan mereka dan cermin Yin yang Kaisar Langit untuk membombardir mereka. Di satu sisi, jurus ini dapat menghentikan gerak mundur 8 dewa, di sisi lain, jurus ini dapat membasmi mereka dengan sangat efisien, dan di saat yang sama, jurus ini dapat menimbulkan tekanan psikologis yang dahsyat pada pihak lain, membuat mereka benar-benar panik. Li Tianming dan Zizen, di sisi lain, memanfaatkan kekuatan tempur individu mereka dan bergabung dalam pertempuran antara Jiang Feifei, Lin Chouge dan orang kuat lainnya. 8 kelompok dewa yang tersisa mencakup 3 dewa kosmik tingkat ke-7 dewa matahari terbenam, dewa bintang jatuh, dan dewa moral. Li Tianming datang untuk mendukung Jiang Feifei, dan Zizen pergi untuk mendukung Jilin. Awalnya, Jilin menjaga medan perang sendirian. Ia menderita luka parah dan kini sangat lemah. Ia ditekan oleh para dewa moral dan berada dalam bahaya. Adapun Jiang Feifei, dia melakukannya dengan sangat baik dan akan mengalahkan lawannya. Zizen datang untuk menyelamatkan, sementara Li Tianming menambahkan lapisan gula pada kue dan memberikan pukulan fatal kepada lawan Jiang Feifei. Lawannya adalah seorang kultivator kesadaran spiritual. Bahkan Cao Xingru membawa laut kesengsaraan Zeus, jadi dia pasti memilikinya. Bahkan dewa meteorik lainnya pun mungkin memilikinya. Li Tianming telah meminta Yin Chen untuk mengawasi posisi semua talenta terbaik di antara para dewa meteorit. Semua yang berada di atas dewa Zeus tingkat ketiga telah dicatat oleh Yin Chen. Membasmi mereka dapat meningkatkan simulasi kesadaran pedang ilahi era 10 penjuru. Aku ingin semuanya. Li Tianming berubah menjadi ular petir ungu,
melintasi medan perang, dan menyerang praktisi spiritual Tai Xingyun bersama Jiang Feifei. Orang ini pasti saudara Cao Xingru, dan kesadaran spiritualnya juga merupakan kesadaran spiritual surgawi dengan total 69 lapisan simulasi. Di bawah serangan Yuanyi Jiang Feifei, kesadarannya telah meledak 3 kali. Masuknya Li Tianming ke dalam permainan saat ini tidak diragukan lagi berakibat fatal bagi Tai Xingyun. Lin Feng, aku sarankan kau memberi sedikit ruang untuk bermanuver. Kami, para jenius kaisar, sudah memasuki rerun dewa bawah. Jika kau terus bertarung dengan kami, kau hanya akan kehilangan situasi yang baik. Berhentilah selagi kau masih unggul, kata Tai Xingyun tegas. Apa kau takut? Li Tianming mencibir, jangan khawatir, tidak akan butuh waktu lama untuk membasmimu. Bagi yang lain, Zeus tingkat atas ini memang sulit dibasmi, tetapi bagi Li Tianming sekarang, itu mudah. Pedang Dong Huang yang sangat tajam dipadukan dengan kemampuan membasmi jiwa Xiao Liu dapat membasmi siapapun dengan akurat. Butuh waktu setengah hari untuk membasmi Dewa Zeus, tetapi sekarang dia dapat dibasmi hanya dengan satu pedang. Dia terlalu malas untuk berbicara lebih banyak kepada Tai Xingyun dan langsung bergabung dalam pengepungan. Jiang Feifei menahannya di depan, sementara dia menggunakan jurus pamungkasnya di belakang dan membasminya dengan satu pedang. Tai Xingyun langsung berlutut. Pikiran sadarnya nyaris tak mampu menahan serangan 6 jiwa bumi kecil milik Bai Ling, dan hancur di tempat, tak mampu menahan satu pukulan pun. Dari sini, dapat dilihat bahwa saat Li Tianming menghadapi pertempuran melawan Dewa Ibel dan Dewa Meteorik, kemampuannya untuk melampaui level mungkin akan lebih kuat. Pengekangan semacam ini dari binatang buas kuno yang kacau adalah yang paling tidak dapat dipecahkan. Li Tianming sendiri bahkan tidak menghitung berapa banyak dari 8 divisi dewa yang telah ditahannya. Saat kedua pria itu bekerja sama untuk mengepung dan membasminya, Tai Xingyun menjerit kesakitan dan mengutuk, lalu meledak menjadi asal mula Dewa Zeus. Ia kemudian terbasmi oleh pedang Li Tianming, dan harta karun di tubuhnya dirampas oleh Li Tianming tanpa tersisa. Setelah berhadapan dengan Tai Xingyun, Jiang Feifei bertanya dengan gugup, apakah pihak lain benar-benar memiliki seorang jenius setingkat Kaisar Tian? Ya, kata Li Tianming. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mundur langsung, tanya Jiang Feifei. Basmi mereka dulu, dan terus basmi mereka sampai aku menyuruhmu mundur. Li Tianming melirik kaki gunung keajaiban dan berkata dengan dingin, jangan khawatir, mereka agak jauh, dan jumlah mereka tidak banyak. Selama kita menghabisi sebanyak mungkin pasukan akar rumput mereka dan mencegah mereka membentuk keunggulan pengepungan, garis keturunan Kaisar tidak akan bisa menghentikan mereka semua. Jernih. Setelah berkali-kali mengalami kekalahan, Jiang Feifei kini telah mempercayainya secara menangui buta. Pembalikan segalanya terjadi ketika Li Tianming mengambil cermin Yin yang milik Kaisar. Itu sangat penting. Masih ada 2 Zeus tingkat 7 yang tersisa. Bekerja samalah dengan Zizen untuk membasmi mereka. Aku akan membantu Xiao Yu. Li Tianming bukan hanya jago membasmi satu orang, tapi juga jago bertempur berkelompok seperti Wei Sheng Moran. Ia langsung kembali ke medan perang. Kematian Tai Xingyun adalah berita buruk lainnya bagi 8 dewa. Adapun para pengikut Taigu Hengsha, antusiasme dan kepercayaan mereka terhadap Li Tianming meningkat 1 poin lagi, dan samar-samar, benang kehidupan mulai lahir dalam diri para dewa Zeus yang jenius ini. Meskipun mereka tidak sebaik Li Tianming, mereka memang jenius teratas di alam semesta ini. Meskipun mereka tidak sebaik para kaisar yang lahir dengan darah dewa alam semesta, mereka juga dianggap sebagai keluarga kerajaan langit berbintang di alam semesta yang teratur. Kepercayaan mereka pada garis keturunan semua makhluk hidup cukup untuk mendukung semua dewa di ratusan dunia sumber bintang yang tak terbatas di Xingsu. Atau bahkan lebih dari itu. Jadi Li Tianming jelas merasakan bahwa luka-lukanya sebelumnya sembuh dengan cepat, dan kekuatan baru masuk ke dalam tubuhnya, membuat darahnya benar-benar panas. Kembali ke pikiran Kaisar. Untuk menjadi Zeus, pertumbuhan ordo kekaisaran sangatlah penting. Oleh karena itu, memimpin puluhan ribu jenius dalam pertempuran Zeus ini sangatlah penting bagiku. Sekalipun ada ancaman dari para jenius garis keturunan kekaisaran, kita harus menang. Semua dewa kuno di alam semesta, datanglah padaku. Li Tianming meraung, mengguncang gunung ajaib. Ia mendominasi dunia dan muncul di hadapan semua orang bagai kaisar yang tak tertandingi. Awalnya, masih banyak orang di Taigu Hengsha yang tidak mengenalinya, tetapi ketika dia membasmi lawan kuat satu demi satu dan membawa harapan, Lin Feng di mata mereka benar-benar terpesona. Lin Feng, Lin Feng. Nama ini bergema di seluruh gunung ajaib dan tungku 10 bintang yang sunyi. Keturunan Yan dan Huang yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi di sudut-sudut,
melantunkan namanya dalam diam. Garis-garis kehidupan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh mereka, tetapi mereka tidak terhubung dengan Li Tianming karena garis-garis kehidupan tersebut belum melewati penghalang dunia dan mencapai alam leluhur. Namun, Li Tianming sudah punya firasat bahwa kali ini ketika ia kembali ke Tungku Bintang 10 Desolate, segalanya pasti akan berbeda. Arena Tiandao ini memberinya kesempatan baru. Sudah lama sejak aku menjadi kaisar. Saat itu, jantungnya berdebar kencang dan pikirannya berpacu. Ia teringat akan sosok kaisar dewa kekacauan dan sangat merindukannya. Aku mengemban misi membela tanah air dan negaraku demi Hengsha kuno, dan aku juga membawa harapan semua keturunan Yan dan Huang untuk membangkitkan kembali klan mereka dan bangkit kembali. Aku ditakdirkan untuk menempuh jalan yang melampaui dunia fana. Di bawah kendali pikiran-pikiran seperti itu, hati Li Tianming berkobar. Ia mengangkat pedang Dong Huang ke langit, tiba-tiba berbalik, dan menatap puluhan ribu dewa alam semesta Hengsha kuno yang berkumpul ke arahnya. Lin Feng. Nama Zentian bergema di seluruh medan perang. Setelah mendengar ini, kedelapan orang jenius itu gemetar kakinya. Berikan kepercayaan kalian kepadaku, tuan-tuan. Aku akan memimpin kalian untuk membasmi semua jenius dari 8 divisi dewa, merebut gunung keajaiban, dan membiarkan kalian kembali ke tanah air kalian dengan kejayaan yang akan dipuji oleh generasi-generasi mendatang. Li Tianming meraung, suaranya menggetarkan hati semua orang. Kemuliaan yang akan diwariskan sepanjang masa. Basmi semua jenius dari 8 divisi dewa. Memikirkannya saja membuat darahku mendidih. Pertanyaannya adalah, bisakah kita melakukannya? Menghadapi 8 dewa, mereka secara alami lemah, dan ini terukir di hati mereka. Ya atau tidak, pada saat ini, Wei Sheng Moran menyemburkan kolom cahaya hitam dan putih, menghancurkan ratusan dewa 8 divisi menjadi abu. Yang disebut 8 divisi dewa, setelah menyingkirkan lapisan kesombongan, hanyalah sekelompok sampah oportunis. Apa yang mustahil Li Tianming mencibir ketika seberkas cahaya meletus, menyulut api pemberontakan di hati puluhan ribu pengikutnya. Coba pikirkan, semuanya. Di bawah arena Dao Surgawi, melihat ke-8 dewa menyaksikan tanpa daya saat kita membantai para jenius mereka, bukankah itu akan terasa menyenangkan? Dalam hidup ini, yang kita cari adalah momen bahagia. Yang kita cari adalah momen yang tak terlupakan. Jadi, Li Tianming meraungkan kata-kata itu dalam hatinya dengan suara paling keras basmi. Dia bagaikan pedang tajam yang menusuk jantung kerumunan 8 dewa. Melihat para jenius di daftar 10 alam semesta terpencil mati dalam pertempuran satu demi satu, 8 dewa sudah mulai berpikir untuk mundur, dan sekaranglah saatnya bagi mereka untuk melarikan diri dengan panik. Wei Sheng Moran menghalangi jalan, Li Tianming mengejarnya. Keputusasaan datang. Banyak dari 8 dewa tampak sengsara dan menjerit ketakutan. Kesombongan dan harga diri mereka yang dulu kini berubah menjadi ketakutan. Benar saja, lapisan kulit mereka terkoyak, itu saja. Di sisi lain, kakak tertua Taigu Hengsha telah berubah menjadi serigala pendendam saat ini. Adegan ribuan saudara yang diusir dari asal-usul Zeus masih terbayang jelas di benaknya. Basmi, basmi, basmi. Mereka akhirnya menjadi gila, dan akhirnya berubah dari mangsa menjadi pemburu. Mereka menyerang balik lawan mereka dengan darah dan darah yang mendidih, meneriakkan teriakan maut yang menggetarkan bumi, dan mengikuti Li Tianming untuk membasmi 8 dewa. Demi kemuliaan dan demi dirimu sendiri. Lebih untuk balas dendam. Karena karakteristik asal Zeus, hanya dengan memenangkan peperangan Anda dapat menghabisi musuh dan benar-benar membasmi lawan. Ada cahaya terang di depan mata mereka. Cahaya terang itu sudah membasmi orang di mana-mana. Kemanapun ia pergi, 8 kelompok dewa yang sombong itu terkelupas kulitnya, dan mereka semua menangis dan melolong, berlutut dan memohon ampun. Kelemahan ke-8 dewa ini, yang masih muda dan bermental buruk, semuanya terbongkar. Inilah penindasan pikiran. Ledakan-ledakan-ledakan. Melihat pemandangan ini, para dewa Zeus kuno tak lagi gentar. Mereka bagaikan pasukan dewa Kaisar Zeus, mengejar Li Tianming dengan gila-gilaan untuk menghabisi 8 dewa yang memunggungi mereka. Ledakan. Pengeboman Wei Sheng Moran terhadap cermin Yin Yang Kaisar adalah artileri berat yang menghancurkan 8 kelompok dewa. Tak lama kemudian, Xi Zhen, Jiang Feifei dan yang lainnya ikut serta dalam pembantaian di medan perang, yang berarti kekuatan tempur Zeus tingkat ke-7 dari 8 dewa telah musnah. Mereka bahkan lebih hancur. Kurang dari 20.000 orang yang tersisa, terkepung di gua ini, dan diburu serta dibasmi oleh 10.000 Zeus, dan masing-masing dari mereka tertiup ke asal-usul Zeus. Bagi seluruh 8 suku dewa di Sang Xingsu,
perang di mana para jenius mengalahkan pasukan yang lebih besar dengan jumlah pasukan yang lebih sedikit ini merupakan pertempuran memalukan yang tak akan pernah bisa dilenyapkan. Di bawah Tiandao Arena, para dewa Zeus jenius yang telah kehilangan kepercayaan mereka sama paniknya seperti kelinci, kehendak mereka sepenuhnya ditekan oleh Li Tianming. Mereka memiliki kekuatan tetapi tidak memiliki anisasi atau keyakinan. Begitu mentalitas mereka meledak, langit akan runtuh dan bumi akan terbelah. Tak terhitung banyaknya orang di Tungku Bintang 10 Desolate yang begitu marah hingga mereka muntah darah. Mereka tak lagi mendongak, tetapi jeritan yang datang dari langit membuat mereka semakin marah. Setiap dewa yang sombong dari 8 divisi merasa seperti ditusuk tepat di jantung. Perang dahsyat melanda seluruh Sang Xingsu. Dewa-dewa yang tak terhitung jumlahnya dari 8 divisi Tungku Bintang datang untuk menyaksikan pertempuran, tetapi mereka semua geram. Di banyak dunia tingkat penciptaan, keturunan Yan Huang yang tak terhitung jumlahnya mengingat sebuah nama Lin Feng. Ini adalah saat yang paling memalukan sejak 8 dewa menguasai Sang Xingsu. Keputusasaan masing-masing dari 8 dewa jenius itu nyata, seakan-akan ada tepat di depan kita. Orang-orang tidak marah karena kekalahannya, tetapi karena mereka masih mampu bertarung. Tetapi mereka ditakuti oleh Lin Feng dan dibuat berlutut dan merangkak seperti Nangui dan Guk-Guk, meratap saat mereka dipenggal. Ini merupakan pukulan besar bagi iman 8 dewa. Mereka menganggap diri mereka sebagai 8 klan paling agung dan sombong di seluruh alam semesta. Bagaimana mungkin mereka begitu memalukan? Namun mereka lupa bahwa semua martabat dan harga diri ditopang oleh kekuatan. Setelah kekuatan itu hancur, tak seorang pun tahu berapa banyak tekad sejati klan yang tersisa. Sampai akhirnya, Li Tianming melihat asal-usul 8 dewa dan dewa alam semesta di seluruh tanah. Melihat sekeliling, tidak ada satupun dari 8 dewa yang berdiri di medan perang. Di sisi lain, di Hengsha kuno, setidaknya 7.000 orang bertempur dan menjadi asal mula dewa alam semesta, hanya menyisakan kurang dari 3.000 orang yang masih bertahan. Tapi, lalu kenapa? Mereka semua hidup. Selama asal-usul Zeus ada, mereka masih hidup. Buah 9 kehidupan dapat mempercepat pemulihan dan memungkinkan mereka berdiri lagi. Di sisi lain, 8 dewa sebenarnya juga tidak mati, tetapi masalahnya adalah tidak ada seorang pun yang memberi mereka buah 9 kehidupan, dan tidak ada seorang pun yang menghentikan Li Tianming untuk membawa 3.000 orang yang tersisa untuk menghabisi musuh. Inilah hal istimewa tentang medan perang Zeus. Mereka yang kalah perang akan dipenggal secara kolektif, sedangkan mereka yang menang tidak akan menderita kerugian apapun. Memotong. Atas perintah Li Tianming, kurang dari 3.000 dewa Zeus Hengsha kuno yang tersisa bersorak kegirangan, mengambil sebagian rampasan artefak Zeus, dan mulai memotong kepala pihak lain secara kolektif. Jeritan 8 dewa dan jenius mulai bergema di Tungku 10 Bintang yang sunyi. Kemanapun suara itu mencapai, keheningan yang mencekam. Dan Li Tianming tentu saja adalah algojo yang membasmi orang paling banyak. Satu pedang, satu. Basmi sampai tanganku mati rasa. Pada akhirnya, ketika kepala puluhan ribu dewa Zeus yang jenius bersama-sama jatuh ke tanah, Li Tianming sendiri hampir roboh. Tetapi dia tahu bahwa tatanan kekaisarannya telah meroket ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebenarnya, persiapan akhir telah dilakukan. Dia berdiri di atas mayat 8 dewa, menatap dunia tak berujung dari alam leluhur, dan tiba-tiba dia mendapat pencerahan. Perang bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang hati manusia. Jadi bagaimana dengan Zeus? Bahkan bukan manusia. Jadi, jalan untuk menjadi kaisar adalah jalan untuk memenangkan hati rakyat. Siapapun yang memegang hati mereka adalah kaisar Laut Bintang yang sesungguhnya. Mereka semua mati. Seluruh 50.000 jenius Zeus dari Star Furnace hampir musnah sepenuhnya. Ketika adegan pememisahan kepala kolektif dipersembahkan kepada semua 8 kelompok dewa di arena Tiandao, hati yang tak terhitung jumlahnya hampir hancur. Teriakan menyayat hati menyebar ke seluruh Tungku Bintang 10 sunyi, dan juga benar-benar mengejutkan para kaisar tingkat tinggi dari 8 divisi dewa, mengguncang seluruh rerun dewa bintang atas. Peserta dalam perang para jenius ini adalah 30.000 pengikut suku Hengsha kuno, tetapi orang yang memimpin dan membalikkan keadaan adalah seorang pemuda yang diduga berasal dari klan ilahi Yan Huang. Perang para jenius hampir menghancurkan wajah arogan 8 dewa Sang Xingsu, mematahkan gigi mereka, dan memaksa mereka menelan amarah mereka. 8 dewa yang telah berkuasa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya disiram seember air dingin. Ten Desolate Star Furnace, banyak sekali orang yang menangis.
8 dewa dari Tungku Bintang lainnya mengamuk dan siap menyerang Tungku Bintang 10 sunyi dan secara spontan memasuki rerun dewa bawah untuk membalas dendam. Tidak peduli bagaimana mereka bereaksi, itu tidak dapat mengubah keputusan Li Tianming untuk mengeksekusi semua orang yang hadir dan membagi semua harta dan kekayaan para jenius ini. Setelah memisahkan an kepala, tibalah waktunya panen. Berdasarkan perencanaannya secara menyeluruh, para murid Taiko Hengsha sangat efisien. Beberapa bertanggung jawab menggunakan buah 9 kehidupan untuk menyembuhkan rekan mereka, sementara yang lain bertanggung jawab membagikan rampasan. Semuanya berjalan dengan tertib. Wajah mereka dipenuhi senyum bahagia. Senyum ini tidak diragukan lagi merupakan ironi yang lebih kejam bagi 8 dewa. Pastikan untuk membasmi semua orang menyebalkan ini. Zeus si jenius dari Tungku Bintang lainnya, serta garis keturunan kaisar dari surga kaisar, kalian semua cepat masuk. Setidaknya 1 juta orang harus dikirim untuk membantai semua binatang buas ini. Hanya ada 30.000 orang di bawah usia 500 tahun di Hengsha kuno. Bagaimana mereka bisa menghentikan mereka? Dalam kemarahannya, ke-8 dewa itu semua ingin agar penguasa mengambil tindakan drastis. Namun, beberapa orang rasional masih berkata, tidak perlu membiarkan si jenius masuk lagi. Rerun dewa bawah tidak memiliki banyak nilai strategis, dan sebenarnya sangat aneh. Jika situasi ekstrim seperti hari ini terjadi lagi, itu akan menjadi kekalahan bagi keberanian dan pertarungan harga diri. Yang seharusnya kita pedulikan adalah rerun dewa atas, yang mengarah langsung ke pasir abadi kuno. Kudengar rerun dewa atas hampir siap dan sudah berada di gerbang pasir abadi kuno. Sudah waktunya untuk memobilisasi pasukan 10 Master Tungku Bintang Desolate untuk menyerang pasir abadi kuno dan membasmi para barbar dan ras alien ini sepenuhnya. Selama kita merebut Hengsha kuno, rerun dewa di bawahnya tidak akan ada gunanya. Satu-satunya yang berharga adalah bola binatang kecil itu. Namun, selama kita berhasil menangkap Hengsha kuno, siapa di alam semesta yang teratur ini yang bisa menandingi kita, 8 dewa? Bagi sebagian besar 8 dewa, medan perang jenius ini hanyalah pemanasan untuk perang sumber bintang. Meskipun sayangnya mereka menderita kekalahan telak, hal itu tidak berdampak apapun pada perang antar bintang antara 8 dewa dan Hengsha kuno. Selama bangsa Hengsha kuno dihancurkan, kita akan menjadi pemenang abadi bagi alam semesta yang teratur ini. Dengan jalan surga di tangan, kita mampu menguasai alam semesta selama berabad-abad. Hengsha kuno adalah wilayah terakhir di mata 8 dewa. Gunung ajaib, medan perang. Gerbang pusaran gelap berdiri di atas medan perang, yang melaluinya seseorang dapat melihat dengan jelas segala sesuatu di medan perang. Namun, orang-orang di medan perang, termasuk mereka yang berada di arena Tiandao, tidak dapat melihat pintu ini. Di balik pintu, seorang gadis bayangan setinggi 1000 meter, Zeus, menatap seorang pemuda di medan perang di bawah dan mendesah pelan, "Saudaraku, dia telah banyak membantu kita secara tak terlihat." Dia tidak lain adalah Musan Ying, anggota klan Yan Huang Neter. Di belakang Musan Qian, seorang pemuda berambut acak-acakan berdiri menghalangi jalan, tangannya di bawah kepala, kakinya disilangkan, senyum di wajahnya, dan matanya terpejam. "Kenapa kita tidak langsung membawanya ke dunia bawah leluhur untuk bertemu keluarganya?" tanya Musan lembut. "Jangan terburu-buru, kita lihat saja nanti," kata pemuda berwatak buas itu. "Oke," Musan Xing mengangguk. Dia mengalihkan pandangannya ke arah lain dan berkata dengan dingin, "Karena dia main-main di sini, kita tidak perlu melakukan apapun. Ikan-ikan besar sudah memakan umpannya dan beberapa sudah masuk. Masih terlalu dini. Mereka bahkan tidak bisa menggoyahkan fondasi ke-8 pemberontak itu. Mari kita tunggu sedikit lebih lama," kata si biadab. Musan Qian terkekeh dan berkata tanpa daya, "Kak, kamu mau memanfaatkan si kecil ini semaksimal mungkin. Kamu cuma mau lihat berapa banyak ikan yang bisa masuk ke jaring dengan umpan ini, kan? Anak ini berbakat, dan dia ahli dalam menarik kebencian. Sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkannya." Si liar tersenyum. "Lagi pula, kita sudah memberinya gunung ajaib, beserta begitu banyak buah 9 kehidupan dan binatang leluhur kecil. Dia juga menghasilkan banyak uang. Ini saling menguntungkan, dan bagus untuk kita berdua." Lalu, Musan Qiu ragu untuk berbicara. "Apakah kau sedang membicarakan tentang kembali?" Si biadab membuka matanya sedikit dan melihat isi pikirannya. "Ya," Musan Xing mengangguk. "Setelah bertahun-tahun, aku akhirnya mengerti. Mungkin para tetua masih menyimpan dendam di hati mereka, tapi itu tak masalah. Ketika mereka kembali ke Sang Xingsu, mereka akan menyadari bahwa semua masa lalu yang jauh telah menjadi sejarah dan sudah waktunya untuk melupakannya. Jika tidak, kita, klan Yan Huang Ming,
takkan pernah melihat hari esok. Orang biadab itu menggelengkan kepala dan tersenyum. Saudaraku, tidak pernah ada klan dunia bawah Yan Huang, kan tanya Musan Qiu dengan suara rendah. Benar, mereka hanyalah sekelompok penjahat yang gagal dalam perebutan kekuasaan dan diasingkan. Dari sudut pandang lain, fakta bahwa kami tidak dibasmi juga merupakan semacam belas kasihan. Dan alasan mengapa mereka kalah dari 8 dewa adalah karena belas kasihan, jadi ini adalah sebab dan akibat, kata orang biadab itu. Jadi, kita telah menjadi harapan terakhir Yan Huang, menunggu hari untuk kembali ke Sang Xingsu. Apakah ini juga semacam sebab dan akibat? Mu Xiantang berpikir serius. Panggilan. Siliar menarik napas dalam-dalam dan berkata, bagaimanapun juga, dunia bawah leluhur adalah tempat yang menyakitkan dan penuh liku. Begitu banyak generasi telah menderita hingga saat ini. Sudah waktunya untuk melakukan sesuatu bagi generasi mendatang. Sekalipun seperti ngengat yang terbang ke dalam api, lebih baik mati dalam terang, bukan? Mata Musan sedikit merah. Ia menggenggam tangan orang biadab itu, menggelengkan kepala, dan memaksakan senyum. Ia berkata, 8 suku dewa telah berlipat ganda hingga hari ini dan kekuatannya tak tertandingi. Mereka telah mencapai level Yan Huang sebelumnya, tapi, kita akan menang. Siliar tersenyum tipis, menepuk-nepuk kepalanya, lalu berdiri dan menatap pemuda di luar, matanya menyala-nyala saat dia berkata, setidaknya, dia itu variabel. Dalam waktu yang sangat singkat, medan perang dibersihkan. Setiap murid Taiko Hengsha sangat sibuk. Li Tianming akhirnya menyelesaikan tugasnya dan berbalik untuk melihat para dewa jenius Hengsha kuno yang menatapnya dengan fanatik. Ada api di mata mereka. Sebanyak 30.000 Zeus berkumpul, sebagian besar telah dikalahkan asal-usul Zeus mereka. Kini, mereka telah hidup kembali dan penuh energi berkat buah 9 kehidupan yang melimpah. Selama mereka memenangkan perang, hampir tidak ada seorang pun yang akan memotong mereka. Oleh karena itu, dalam pertempuran para jenius ini, 90% Taiko Hengsha terluka parah, tetapi tidak ada yang meninggal. Meskipun mereka tidak mati dan telah menemukan kembali tubuh Zeus mereka, mereka masih terluka dan perlu istirahat untuk waktu yang lama. Setidaknya ada lebih dari 20.000 orang, dan mereka tidak memiliki kekuatan tempur untuk saat ini, yang menunjukkan betapa brutalnya pertempuran ini. Jika mereka bukan Zeus, 90% dari mereka akan mati. 30.000 makhluk hidup Dewa Zeus berbaris, sungguh menakjubkan. Li Tianming tidak pernah menyangka bahwa pertempuran ini akan berdampak besar pada rekan-rekannya dan membuat para jenius ini menjadi pengikutnya. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi Dewa Zeus. Jika aku mencapai alam Zeus, aku seharusnya bisa memanfaatkan kekuatan makhluk-makhluk cerdas Zeus yang jenius ini dengan lebih baik, tapi... Li Tianming membuat keputusan baru dalam pikirannya. Pada saat ini, Jiang Feifei, Lin Chaoge, Jilin dan 3 orang lainnya mengepung Li Tianming. Lin Feng, semua sisa leluhur yang memiliki laut kesengsaraan dewa alam semesta dan dibawa oleh dewa bintang jatuh ada di sini. Jiang Feifei menyerahkan cincin Sumeru kepada Li Tianming, dan bahkan matanya dipenuhi kekaguman. Oke, terima kasih. Li Tianming mengambil cincin itu dan berpikir dalam hati bahwa pertumbuhan simulasi spiritualnya sudah stabil. Sama-sama, kamilah yang seharusnya berterima kasih. Tanpamu, 8 kelompok dewa itu akan bersukaria dengan 30.000 mayat kami, kata Jiang Feifei dengan mata merah. Li Tianming tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Konon, garis keturunan kekaisaran yang lebih kuat telah tiba. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Jiang Feifei penuh semangat. Berapa banyak buah 9 kehidupan yang telah kau kumpulkan? Tanya Li Tianming. Ada sekitar 100 juta. Beberapa di antaranya direbut dari 8 dewa, dan beberapa telah diangkut kembali ke Sang Xingsu, kata Lin Chaoge. Baiklah, Li Tianming menatap mereka bertiga dan berkata dengan serius, pengaturanku selanjutnya adalah kalian bawa 9 buah kehidupan ini dan antarkan 30.000 saudara yang terluka kembali ke Taiko Hengsha untuk berobat. Jiang Feifei, Lin Chaoge, dan Jilin tidak menyangka akan terjadi pengaturan seperti ini. Mereka semua sedikit cemas karena setelah bertarung berdampingan, darah mereka mendidih dan mereka siap untuk terus membasmi semua orang bersama Li Tianming. Saudara Lin, kita tidak perlu istirahat. Dengan buah 9 kehidupan, kita akan bisa bertarung lagi setelah pulih sejenak, kata Lin Chaoge cemas. Ini bukan masalah istirahat. Dengarkan aku. Li Tianming menggigit bibirnya dan menunjuk ke langit. Sejak arena Dao Surgawi dibuka, semua tindakanmu telah terungkap di mata 8 divisi dewa. Tidak ada lagi rahasia. Dalam keadaan seperti ini, Rerun Dewa Bawah tidak lagi cocok untuk operasi skala besar.
Tapi bukankah kita sudah mengalahkan para jenius dari 8 dewa selanjutnya kita bisa merebut rerun dewa bawah, kata Jilin. Li Tianming menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kita hanya mengalahkan 8 jenius dari Ten Desolate Star Furnace, bukan semuanya. Baiklah, Jilin menundukkan kepalanya. Selanjutnya, banyak dari 8 divisi dewa pasti akan datang untuk membalas dendam. Ada 3 kemungkinan skenario. Pertama, semua yang datang adalah para jenius dari garis keturunan kaisar. Mereka setidaknya di atas dewa kosmik tingkat ke-7. Dengan kekuatan mereka, satu orang saja bisa membasmi sekelompok dari kita, dan kita takkan mampu menahan mereka. Kedua, lebih dari 50.000 garis keturunan Raja Tungku Bintang lainnya akan datang, mungkin 100.000 atau 200.000. Mereka bisa menambah orang, tetapi kita di Hengsha kuno tidak bisa menambah siapapun, dan tinggal di sini hanya menunggu kematian. Skenario ketiga bahkan lebih buruk, pasukan garis keturunan raja dan para jenius garis keturunan kaisar akan datang bersama-sama. Dengan arena Dao Surgawi, kita tak bisa merebut tempat ini. Setelah selesai berbicara, Li Tianming menatap mereka dan berkata dengan serius, mengingat ketiga situasi di atas, saya ingin kalian segera mengungsi dari sini. Fakta telah membuktikan bahwa rerun dewa bawah adalah tempat yang tidak dapat dilewati oleh pasukan besar yang kuat. Tidak ada gunanya merebut tempat ini. Lebih baik kembali ke Taiko Hengsha, menjaga api untuk Taiko Hengsha, dan berpartisipasi dalam pertempuran sesungguhnya untuk melindungi wilayah. Karena garis kehidupan, Li Tianming ingin membiarkan mereka tinggal, tetapi itu terlalu egois. Ia tidak yakin bisa mempertahankan mereka. Kekuatan dan jumlah 8 dewa tidak terukur. Hanya tungku 10 bintang sunyi yang dapat menghancurkan Hengsha kuno. Mendengar ini, Jiang Feifei dan yang lainnya terdiam. Memang benar musuh itu kuat dan banyak jumlahnya. Pembukaan rerun dewa kuno Yan Huang telah menjadi mimpi buruk bagi Taigu Hengsha. Kita telah mencapai prestasi gemilang di rerun dewa bawah, yang telah membawa kehormatan bagi keluarga kita dan menginspirasi banyak orang. Jiang Feifei berbalik dan berkata kepada yang lain. Semua orang terdiam. Lin Feng, maukah kau pergi ke Taigu Hengsha bersama kami? Dengan kami di sini, semua tetua akan tahu tentang pencapaianmu. Kata Lin Chaoge penuh semangat. Aku belum pergi, kata Li Tianming sambil tersenyum. Kenapa? Lin Chaoge bertanya dengan sedikit kecewa. Aku ingin menunggu sampai kalian kembali dan mempersiapkan segalanya sebelum pergi. Aku ingin muncul setelah banyak penantian. Dengan begitu aku bisa pamer, kata Li Tianming sambil tersenyum. Semua orang tersenyum. Kamu berbohong, kata Jiang Feifei. Li Tianming tersenyum. Memang, aku punya saudara di sini, jadi aku tidak bisa pergi untuk saat ini. Aku akan tetap di sini dan mengamati pergerakan mereka. Jika aku bisa mengalahkan mereka, aku akan bertarung. Jika tidak bisa, aku akan lari. Dia sebenarnya ingin pergi ke Taiko Hengsha, tetapi masalah Ye Lingfeng merupakan duri dalam hatinya, terutama setelah kemunculan Di. Adapun Jiang Feiling, Li Tianming bisa melihatnya hanya dengan mendongak. Ia seharusnya berada di tahap akhir mengatasi kesengsaraan. Bintang kristal emas itu terus membesar, menerangi jalan Li Tianming ke depan. Jangan ribut, karena tidak banyak orang dari 8 divisi dewa yang datang, kalian harus segera bubar dan pergi. Aku akan menarik perhatian garis keturunan kaisar-kaisar itu untukmu, kata Li Tianming serius. Bagus, Jiang Feifei dan yang lainnya akhirnya mengangguk. Lin Feng, mereka semua menatapnya dengan mata berapi-api. Li Tianming menanggapi dengan tatapan hangat. Dia berkata kepada Jiang Feifei, Lin Chaoge, dan Jilin, aku akan memberitahu kalian bertiga sebuah rahasia. Nama asliku Li Tianming, dan Lin Feng hanyalah nama samaran. Tapi jangan katakan apapun untuk saat ini. Li Tianming Lin Chaoge tersenyum canggung. Jadi kita bukan dari keluarga yang sama. Li Tianming tersenyum, lalu akhirnya berbisik kepada Jiang Feifei, aku pengikut leluhurmu. Jika dia punya kabar, jangan lupa cari seseorang untuk mengabariku. Orang percaya Jiang Feifei tampak bingung. Bagaimana orang ini terhubung dengan leluhur kuno? Dia tidak dapat memahaminya dan hanya bisa mengangguk. Selamat tinggal semuanya, Li Tianming melambaikan tangan. Gerbang Hengsha kuno selalu terbuka untukmu. Setelah Jiang Feifei selesai berbicara, ia dan rombongannya diam-diam menghilang di telan angin. Setelah mendengarkan kata-kata Li Tianming, mereka pun bubar satu persatu, bagaikan semut yang memasuki lautan luas, lalu menghilang dari pandangan Li Tianming. Kau tahu, setelah berjuang berdampingan selama beberapa waktu, aku jadi tidak tega meninggalkan mereka, kata Li Tianming dengan penuh emosi. Kau terburu-buru mencari Ling Ermu. Zizen membeberkannya tanpa ampun. Cemburu,
kata Li Tianming sambil tersenyum. Hanya orang bodoh yang akan cemburu pada ratu, kata Zizen sambil tertawa. Li Tianming menatapnya dengan heran, kesadaranmu cukup tinggi. Kamu terlihat sangat bangga, apa kamu lupa apa yang diolok-olokin Wang Chuan? Zizen mengangkat alisnya. Dengan baik, Li Tianming menundukkan kepalanya dan menemukan masih ada bagian yang hilang dari tubuh Zeusnya. Dia benar-benar tidak tahan lagi. Tunggu saja aku. Serang Dewa Zeus. Pergi sekarang. Yin Chen tidak lagi takut pada rawa Yan Huang Mingyuan. Anggotanya tersebar di seluruh rerun dewa tingkat bawah, dan sosok para kaisar klan Dewa Zantian tidak dapat lepas dari pengawasannya. Setelah Xiaoba menyerap Raja Hantu Buddha, dia tampaknya menjadi lebih energik. Dalam hal ini, efek garis keturunan kekaisaran ini seharusnya lebih besar. Karena tekanan dari garis keturunan kaisar ini, Li Tianming harus terus-menerus mengubah posisinya, jika tidak, pihak lain akan dapat langsung mendatanginya melalui arena Tiandao. Perbedaan waktu antara mereka dalam mengirimkan informasi dari luar ke dalam adalah satu-satunya keuntungan yang dapat dimanfaatkan Li Tianming. Yin Chen berkata bahwa di antara para dewa perang yang datang, sebenarnya ada dewa Zeus setinggi 1000 meter seperti Musan Qiu. Garis keturunan semacam ini, yang berada di puncak alam semesta yang teratur, tidak dapat ditandingi oleh Li Tianming dalam waktu singkat bahkan jika ia menjadi dewa alam semesta. Jadi, dia masih tenang. Sebelum berlari ke alam Zeus, Li Tianming meminta Wei Sheng Moran dan Zizen untuk bergegas ke bola binatang kecil, karena mereka juga menjadi target 8 dewa. Mereka telah mengujinya dan menemukan bahwa ruang khusus di dalam cermin Yin yang kaisar dapat memungkinkan makhluk hidup masuk. Wei Sheng Moran melahap klan langit hantu di dalamnya. Jika mereka menekannya sedikit, mereka masih bisa mendorong ratusan miliar bola binatang kecil itu masuk. Cepatlah, desak Li Tianming. Tahu, dengan Yin Chen yang memantau posisi musuh, Li Tianming merasa lega. Jika mereka benar-benar tidak bisa mengejar tepat waktu, mereka harus membiarkan beberapa bola binatang kecil itu lolos terlebih dahulu. Li Tianming tiba di bagian tengah bawah gunung keajaiban dan berhenti di tengah hutan belantara. Seraplah laut kesengsaraan Zeus ini terlebih dahulu. Kesadaran spiritualnya dan tatanan hidup dan mati saling terkait. Sekarang, tatanan kaisar telah mencapai batas terobosan, sementara tatanan hidup dan mati masih sedikit kurang. Li Tianming memiliki firasat yang sangat kuat bahwa jika simulasi kesadaran spiritualnya ditingkatkan, ia akan mampu mendorong pertumbuhan tatanan hidup dan mati dan melewati langkah paling kritis ini. Ada lebih dari 3000 dewa meteorit termasuk Tai Xingyun, yang bersama-sama membawa sekitar 3000 lautan bencana kosmik. Keturunan yang tak layak ini, demi mencapai terobosan mereka sendiri, rela menyeret leluhur mereka yang damai kemana-mana. Sungguh luar biasa. Li Tianming tidak lagi terkejut dengan perilaku tidak benar dari 8 dewa. Pokoknya, itu menguntungkan diri sendiri. Untuk menyerap laut kesengsaraan Dewa Zeus secara paksa, ia perlu menggunakan metode klan pencuri langit dan diawasi oleh arena Dao Surgawi, yang pada dasarnya berbahaya. Untungnya, ia mengenakan topeng Bauhinia, dan kabut dari topeng ini telah memblokir lengan kegelapan dengan erat. Orang-orang di luar yang melewati arena Dao Surgawi hanya bisa melihat bola kabut ungu ini tergeletak di roda kesengsaraan Dewa Zeus leluhur mereka. Tidak butuh waktu lama bagi bola kabut itu untuk menelan laut kesengsaraan Dewa Zeus. Satu demi satu, lebih dari 3000 lautan bencana kosmik semuanya dikumpulkan ke dalam pedang ilahi era 10 penjuru dalam waktu yang sangat singkat, menyebabkan level simulasinya menerobos lagi dan lagi. Meskipun kecepatan terobosan ini semakin lambat, secara keseluruhan, hasil akhir sejalan dengan harapan Li Tianming. Pedang ilahi zaman 10 penjuruku akhirnya mencapai level simulasi ke-60. Tahukah Anda, kesadarannya selalu sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kesadaran binatang buas yang lain. Sekarang setelah simulasi 60 kali lipat itu terbentuk, kekuatannya pasti lebih besar daripada simulasi 70-80 kali lipat dari 8 dewa. Dengan cara ini, dengan kekuatan penghancur kesadaran ilahiku yang dipadukan dan menyatu dengan jiwa bumi Bailing, aku akan menjadi tak terhentikan dalam hal kemampuan menghabisi. Ditambah lagi transformasi pedang Dong Huang, sungguh menakjubkan. Li Tianming segera mencoba membimbing kesadarannya ke tingkat ke-60 transformasi simulasi. Naga pedang pemakan langit 10 penjuru. 10 pedang epocal yang menembus langit dan bumi bukan lagi gadis pedang epocal yang tampak seperti aurora. Mereka bertransformasi berulang kali, dan akhirnya tiba-tiba berubah menjadi 10 makhluk berbentuk naga yang mengerikan. Misalnya, pedang Taihao Dewa Timur berubah wujud menjadi naga merah menyala, dengan sisik naga dan cahaya pedang melonjak di sekujur tubuhnya. Misalnya, pedang Taixu Zuang merupakan pedang naga ilusi,
mengalir melalui sungai waktu yang panjang, aneh dan seperti mimpi. Misalnya, pedang Kaisar Tianyi seperti antarmuka Tianyi, yang tampak datar, tetapi sebenarnya tak berujung dan memiliki kekuatan surgawi. Ledakan-ledakan-ledakan, naga pedang pemakan langit 10 penjuru, terjalin dengan pedang Dong Huang, bersaing dengan wanita pedang kekacauan untuk mendapatkan kecemerlangan, menyebabkan daya penghancur pedang ini melambung tinggi lagi. Dalam hal kesadaran ilahi saja, dia tidak kalah mampu dibandingkan dewa bintang jatuh manapun. Awalnya, kekuatan kesadaran hanya menyumbang 20% dari hasil karya Li Tianming, tetapi sekarang tampaknya mencapai sedikitnya 30%. Ini sudah merupakan komposisi kekuatan tempur terkuat di bawah 7 binatang pendamping, jauh lebih kuat dari mantan dewa hantu karakter Cina Xia Agung, yang hampir disingkirkan oleh Li Tianming. Pertumbuhan Ordo Takdir hampir selesai. Semua hewan peliharaannya telah menjadi Zeus, jadi mereka seharusnya tidak perlu berpartisipasi dalam gerakan Li Tianming saat ini. Oleh karena itu, Li Tianming menggunakan kucing sebagai pembawa untuk berlarian bersamanya, dan posisinya tidak tetap. Dengan begitu, para kaisar perang itu tidak akan mudah menangkapnya. Sambil berlari, dia menutup matanya, dan dua perintah utama terakhir dalam tubuhnya memasuki tahap transformasi terakhir. Di An Bintang Otak, saat tatanan nasib berubah, benua putih berangsur-angsur bersinar. Tatanan tingkat bintang. Tepat ketika Li Tianming mengira itu akan menjadi bintang yang menentukan, dia tidak pernah menyangka bahwa itu akan mengembun menjadi pusaran putih, agak mirip dengan dunia gua bintang yang harus dijelajahi, dan juga seperti dewa hantu lubang putih Tai Sang milik Yang Zhao. Tidak bisakah itu bintang atau lautan bintang? Peristiwa aneh yang tidak sejalan dengan akal sehat kembali menimpa Li Tianming. Namun, ia menemukan bahwa meskipun Ordo Takdir telah menjadi lubang bintang putih, stabilitasnya sama sekali tidak buruk, dan kendalinya atas kekuasaan sangat kuat. Di saat yang sama, ukurannya bahkan lebih besar, memberikan kesan tak terbatas. Pusaran ini tidak melahapku, melainkan terus-menerus menyemburkan kekuatan kendali, membuatku lebih mudah mengendalikan kekuatanku. Li Tianming merasa ini adalah suatu kejutan. Urutan hidup dan mati merupakan transformasi yang sangat krusial. Ketika urutan makhluk hidup di otak bertransformasi sebelumnya, Li Tianming tidak merasakan pencerahan dan peningkatan pemahaman seperti ini. Akhirnya, Ordo Kekaisaran, perhatiannya terpusat pada An Bintang ke-7 yang rusak. Pada saat ini, Li Tianming sama sekali tidak merasa malu, karena dia tahu bahwa kehancuran berarti kelahiran kembali dan transformasi. Itu tentu akan lebih kuat. Setelah mengambil langkah penting ini, jalanku untuk menjadi seorang kaisar seharusnya memenuhi syarat untuk melintasi Xingsu. Semakin kuat Ordo Kekaisaran, semakin kuat pula hubungan antara Li Tianming dan semua makhluk hidup. Dia menyaksikan perubahan dalam tatanan kekaisaran. Secara bertahap berevolusi dari benua emas dan hitam, seperti kelahiran dunia, dan benua itu menghilang dan berubah menjadi kekacauan. Tiba-tiba, dengan suara keras, sebuah bintang hitam keemasan lahir. Inilah tatanan bintang paling cemerlang di tubuh Li Tianming. Ia adalah kaisar keteraturan. Ketika bersinar di tubuh Dewa Zeus milik Li Tianming, ia bersinar bahkan lebih terang daripada tatanan api penyucian, kekacauan, seolah-olah posisi inilah inti sejatinya. 4040